Ini contoh Google Calendar ya. Kelihatan. Anda bisa ini schedule saya ini. Untuk ngajar saja. Bukan untuk kegiatan yang lain. Yang lain tidak saya. Nah, yang penting saya jadwalnya ngajar tidak lupa. Ini yang hari ini saya jam 6 sampai jam 8 mengajar. Juga sudah diingatkan. Ya, silakan per hari juga mungkin Anda bisa membuat ini. Mulai jam berapa itu. Nah, ini sekarang jamnya di sini ya. Jam 6 lebih sedikit saya sedang kuliah ini. Ya, pakailah Google Calendar. Di HP juga bisa. Di HP Anda itu bisa. Buka aplikasi Google Calendar. Ini ya, kelihatan ya. Di sekarang tanggal 12 jam sekian. Jadi silakan dibuat agendanya kalau memang merasa agendanya padat. Ayunda, jadi presentasi? Silakan. Pak, ini kalau misalkan presentasi yang apa? Yang itu boleh, yang struktur algoritma. Soalnya itu sudah dibuat PPT-nya. Struktur algoritma, oh yang tugas yang terbaru. Ya, oke, silakan. Iya. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Di share screen ya. Di mana? Di apa? Ya itu. Slideshow. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Ayunda Kusmawardani dari TIF golongan C. Di sini saya akan memaparkan hasil dari pengerjaan tugas mengenai Suaramu putus-putus. Dasar algoritma. Saya mohon maaf sebelumnya kalau di sini saya akan memaparkan hasil dari pengerjaan saya tentang tugas struktur dasar algoritma. Sebelumnya saya mohon maaf jika ternyata penjelasan saya kurang tepat. Untuk yang pertama yaitu mengenai algoritma bubble sort. Di sini saya memilih yang ascending karena yaitu pengurutan dari yang terkecil. Untuk algoritma dari bubble sort sendiri itu yang pertama yaitu membandingkan elemen pertama dengan elemen kedua. Jadi ketika ada sebuah deretan angka, langkah pertama yang dilakukan adalah membandingkan angka pertama dengan angka yang kedua. Setelah itu dilihat dari kedua angka tersebut mana yang lebih kecil. Jika angka pertama yang lebih kecil, maka posisinya tetap. Tetapi jika angka yang kedua yang lebih kecil, maka posisinya ditukar. Langkah selanjutnya yaitu membandingkan elemen pertama atau angka pertama dengan angka ketiga. Sebenarnya untuk algoritma bubble sort ini ada dua cara, yaitu cara yang pertama itu membandingkan dengan sebelahnya seperti 3 dan selanjutnya. Tetapi di sini saya memilih elemen 1 ke elemen 3 dan selanjutnya. Setelah membandingkan elemen pertama dengan elemen ketiga, selanjutnya sama seperti langkah yang kedua, yaitu dilihat mana angka yang lebih kecil. Jika angka ketiga yang lebih kecil, maka ditukar posisinya. Jika tidak, maka posisinya tetap. Kemudian
Lanjut membandingkan seluruh elemen sampai semua elemen dibandingkan. Jika sudah tidak ada lagi yang dibandingkan atau ditukarkan, maka algoritma berhenti. Dari sini menurut saya yang termasuk struktur sekuensial langkah dari algoritma. Karena ketika salah satu dari langkah itu dihilangkan, maka tidak akan mencapai hasil dari bubble sort itu sendiri. Dan yang kedua yaitu struktur pemilihan atau struktur seleksi. Menurut saya yang termasuk struktur seleksi adalah ada pada langkah kedua dan keempat. Karena pada struktur seleksi ini harus ada sebuah kondisi yang nantinya dapat dipilih dari aksi tersebut. Jadi ketika ada sebuah pertanyaan, apakah ini termasuk bilangan terkecil? Maka jika iya, maka ditukar posisinya. Jika tidak, maka tetap atau tidak bertukar posisinya. Kemudian untuk struktur perulangan. Untuk struktur perulangan sendiri menurut saya ada pada langkah kelima. Kenapa? Karena pada langkah kelima ini menjelaskan bahwa data tercapai. Jadi tidak sampai pada langkah kelima saja, namun terus membandingkan atau terus mengulangi langkah-langkah sebelumnya sampai seluruh data terurut. Ini adalah contoh dari bubble sort. Nah, yang di atas sendiri itu ada deretan angka 2, 1, 4, 3. Jadi langkah pertamanya yaitu membandingkan angka 2 dengan angka 1. Selanjutnya, dilihat apakah angka 2 ini lebih kecil daripada angka 1, dan ternyata angka 1 ini yang lebih kecil dari angka 2. Lalu ditukar posisinya menjadi 1, 2, 4, 3. Selanjutnya, setelah selesai membandingkan dengan angka kedua, maka lanjut membandingkan dengan angka ketiga. Dan ternyata angka 1 sama angka 4 ini lebih kecil angka 1, maka posisinya tepat. Kemudian terus membandingkan sampai terdapat hasil yaitu 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya yaitu algoritma selection sort ascending. Untuk algoritma yang selection sort ini yang pertama yaitu langkah yang pertama yaitu mencari data terkecil dari sekumpulan data acak. Jadi ketika ada sebuah data acak, kemudian dicari data yang terkecil. Setelah ketemu data yang paling terkecil, kemudian posisinya ditukar, ditaruh di paling depan. Setelah itu, dicari lagi data yang terkecil kedua, dan ditanya apakah itu termasuk data terkecil kedua. Jika iya, maka pindah posisinya ke posisi kedua. Kemudian, lanjut terus membandingkan sampai semua nilai berhasil terurut. Lalu ulangi langkah-langkah tersebut, langkah-langkah sebelumnya sampai menemukan data yang tepat. Dari sini menurut saya yang termasuk struktur sekuensial atau yang termasuk struktur yang yang runtutan itu adalah semua langkah dari algoritma selection sort ini. Kemudian untuk yang struktur seleksi itu ada pada langkah kedua dan ketiga. Karena pada langkah kedua dan ketiga ini dia ditanya, ada sebuah pertanyaan, apakah itu termasuk angka atau data terkecil? Maka jika iya, maka dia ditaruh posisinya sesuai posisi. Jika tidak, maka tetap posisinya. Kemudian untuk struktur perulangan pada langkah keempat, karena pada langkah keempat ini terdapat penjelasan bahwa harus mengulangi langkah-langkah sebelumnya sampai ditemukan data yang terurut dengan tepat. Di sini adalah contoh selection sort. Terdapat data acak yaitu 37851. Nah, dari data tersebut dicari mana angka yang paling kecil. Nah, ternyata angka yang paling kecil adalah angka 1. Kemudian 1 ini ditaruh di posisi paling depan. Jadi dia bertukar posisi dengan angka 3. Setelah itu, lanjut dicari angka yang terkecil selanjutnya. Angka yang terkecil selanjutnya yaitu angka 3, kemudian 3 ditaruh di posisi nomor 2, selanjutnya 5,
5, 7, dan 8. Sampai semua datanya sesuai dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian untuk selanjutnya yaitu algoritma inserting sort ascending. Langkah-langkah yang pertama itu yaitu membandingkan elemen pertama dan kedua. Jadi membandingkan angka yang pertama sama angka yang kedua. Jika lebih besar angka yang pertama, maka posisinya ditukar. Selanjutnya membandingkan elemen kedua dengan elemen ketiga. Jika lebih besar elemen kedua, maka sisipkan. Dan sebelum menyisipkan, bandingkan lagi dengan elemen pertama. Bedanya dengan bubble sort ini, kalau yang insertin ini kan dia membandingkan, misalkan dia membandingkan antara elemen 1 dengan, misalkan dia membandingkan elemen 1 dengan elemen 4. Nah, kemudian, maaf, misalkan membandingkan antara elemen 3 dengan elemen keempat. Nah, ternyata elemen ketiga ini lebih besar daripada elemen keempat. Nah, jadi kan ditukar posisinya. Nah, sebelum dia ditukar posisinya ke data nomor 3, jadi kalau yang bubble sort ini, setelah dibandingkan dan ditemukan data yang terkecil, maka langsung ditukar posisinya. Tapi kalau ini harus membandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian lakukan langkah sebelumnya sampai pada data terakhir hingga ditemukan data yang urut. Menurut saya yang termasuk struktur sekuensial itu yaitu semua langkah pada algoritma. Kemudian untuk struktur yang pemilihan atau yang seleksi itu pada langkah kedua sama langkah keempat. Karena pada langkah kedua dan langkah keempat itu dia ditanya tentang suatu data tersebut itu apakah lebih besar atau lebih kecil, jika lebih besar ditukar posisinya, atau jika tidak maka tetap. Kemudian untuk yang perulangan ini yaitu langkah kelima, karena pada langkah kelima dijelaskan bahwa lakukan langkah sebelumnya sampai terdapat data yang urut. Ini adalah contoh dari inserting sort. Terdapat sebuah data acak yaitu 3, 10, 8, 9, kemudian dibandingkan yaitu data ke-1 dengan angka ke-1 dengan angka kedua, angka kedua dengan angka ketiga, seterusnya. Kemudian sampai menemukan data yang terurut. Selesai. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang tepat dalam hal pemaparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin ada yang bisa menjelaskan perbandingan dari ketiga algoritma sorting itu tadi. Jadi, mengapa ada bubble sort, mengapa ada selection sort, dan kemudian mengapa ada insertion sort. Di mana letak perbedaannya, masing-masing kekurangan dan kelebihannya, dan di mana metode yang baru memperbaiki metode yang lama. Ya, kita belajar logika ya. Sangat penting ini dipahami. Kalau belajar programming, nggak penting. Ya, tidak terlalu penting. Karena dengan ketiga itu hasilnya, apalagi untuk data yang sedikit gitu ya, jumlah datanya sedikit, diurutkan tidak signifikan perbedaannya. Jadi asal programnya jalan, sudah Pak saya bisa. Gitu. Oke. Tapi kalau untuk belajar logika, kita perlu tahu ini di mana perbedaannya. Semester depan Anda akan lebih
detail belajar ini di mata kuliah analisis dan desain algoritma. Nah, di situ Anda harus bisa menemukan bagaimana kelemahan sebuah logika dan bagaimana bisa memperbaikinya. Nah, di sini Anda hanya melihat saja. Oh ya, ini dibandingkan, ini lebih baik, lebih cepat, gitu ya. Siapa? Siapa mencoba? Yang tadi punya, yang mengirim SMS gelap ke saya tadi, mana orangnya? Boleh mencoba menjelaskan? Saya juga tidak tahu nama aslinya ya. Putri siapa itu? Putri Edelweiss. Nama aslinya apa bukan itu? Ada nggak ketua kelas? Punya warga itu nggak? Nggak hafal, Hasan? Nggak hafal warganya? Iya, Pak, ada. Ada? Ada? Hadir nggak sekarang? Oh iya, ini ada Putri Edelweiss, golongan C ya. Mana orangnya? Putri Edelweiss? Silakan bersuara. Halo? Menghilang. Permisi, Pak. Izin menjawab. Bentar, Putri dulu. Putri sudah ada orangnya, sudah menghidupkan Halo, Pak. mikrofonnya tapi belum bersuara. Oh, itu sudah bersuara. Ya. Oke, silakan. Gimana Putri? Apa yang perbedaan dari ketiga metode tersebut? Halo, Ya, dengar, Pak? dengar. Temanmu juga dengar.
menghilang. Putri. Siapa tadi mau nyoba dulu? Ahmad Saifur Rahman. Ya, oke, silakan duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Sudah jelas, ya, oke. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Saifur Rahman dari TIF golongan C. Di sini saya ingin menjelaskan perbedaan tentang bubble sort, insertion sort, dan selection sort. Di mana bubble sort sendiri adalah yang paling awal karena memiliki logika yang sangat sederhana, yaitu membandingkan elemen satu dengan elemen yang sebelahnya dan langsung menukar apabila terdapat perbandingan lebih besar atau lebih kecil. Di sana di sana dirubah berdasarkan apa yang kita inginkan, baik itu ascending maupun descending. Yang selanjutnya yaitu selection sort. Untuk yang selanjutnya yaitu insertion sort, di mana metode ini memperbaiki metode awal yaitu bubble sort yang melakukan perbandingan namun tidak langsung dilakukan pertukaran data dari elemen yang sudah dibandingkan, melainkan menyimpan ke data sisip untuk ditukarkan dengan elemen-elemen sebelumnya lagi, sehingga lebih efektif daripada bubble sort itu sendiri. Untuk yang ketiga, sambil kalau ada apa, kamu bikin PowerPoint atau apa yang bisa di share screen, biar lebih jelas teman-temannya memahaminya ya. Siap. Di sini saya cari literasi di YouTube, soalnya kalau berdasarkan penjelasan saya sendiri juga kurang cepat memahami. Jadi di sini saya mencari animasi dari bubble sort, dari sorting itu sendiri. Yang pertama yaitu bubble sort. Nah, di sini bubble sort itu sendiri dilakukan perbandingan antara elemen satu dengan elemen selanjutnya. Dan itu dilakukan secara berulang-ulang sampai elemen itu berakhir. Namun, jika elemen itu berakhir dan data yang kita sorting masih belum berurutan, maka akan diulangi lagi dari elemen awal. Untuk algoritma ini kurang efektif apabila, memang algoritma ini sangat sederhana, namun kurang efektif apabila data yang kita sorting itu banyak. Biasanya untuk data yang besar 1.000 atau 2.000 bahkan lebih itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi tidak begitu efektif. Jadi tidak begitu efisien untuk penggunaan sorting metode bubble sort ini. Yang selanjutnya yaitu insertion sort. Di mana insertion sort ini perbaikan atau penyempurnaan dari bubble sort itu sendiri, di mana dilakukan perbandingan antara dua elemen dan tidak langsung dilakukan pertukaran, melainkan tidak langsung dilakukan pertukaran, melainkan akan lanjut ke perbandingan sebelum-sebelumnya, sehingga tidak perlu mengulangi perbandingan itu dari awal lagi. Apabila sudah mencapai elemen terakhir, berarti data tersebut sudah dipastikan terurut, baik itu ascending maupun descending. Namun di sini juga memakan waktu yang agak lama, meskipun lebih cepat dari bubble sort, sehingga terdapat penyempurnaan lagi, yaitu di selection sort, di mana selection sort itu sendiri tidak langsung melakukan perubahan atau perpindahan data dari sebuah elemen, melainkan mencari data terkecil dari elemen awal sampai elemen akhir. Dan apabila sudah ditemukan, data tersebut akan dipindahkan ke elemen pertama. Selanjutnya elemen pertama itu diabaikan dan dimulai dari elemen kedua, dilakukan pencarian data terkecil kedua. Begitu seterusnya
hingga elemen itu sudah hingga elemen terakhir, dan data itu sudah berurutkan baik itu secara ascending maupun descending, sehingga cara ini lebih efektif dan tidak memerlukan begitu banyak waktu seperti bubble sort maupun insertion sort. Sudah, Pak? Ya. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, 2 saja dulu. Antara bubble sort dan selection sort. Bedanya apa? Maaf, Pak, tadi suaranya kurang jelas. Suara saya kurang jelas. Sudah, Pak. Ya, apa bedanya bubble sort dan selection sort? Bubble sort itu sendiri dilakukan perbandingan tiap-tiap elemen. Baik itu elemen pertama, selanjutnya elemen pertama dengan kedua, selanjutnya kedua dengan ketiga, ketiga dengan keempat, sehingga elemen itu berurutkan secara dua pasang. Namun apabila dilihat dari keseluruhan elemen tersebut masih belum berurutan secara sempurna, sehingga perlu dilakukan perbandingan lagi dan dimulai dari elemen pertama. Begitupun seterusnya hingga elemen itu terurut secara benar. Nah, perbedaannya dengan selection sort itu sendiri melakukan pencarian data terkecil sehingga lebih efektif. Baik, data terkecil itu sendiri dicari mulai dari data pertama. Apabila data pertama itu sudah terkecil, berarti tidak perlu lagi dilakukan pertukaran. Namun apabila data terkecil itu berada di paling ujung, nah di selection sort ini langsung dipindahkan ke elemen pertama, sehingga tidak perlu dilakukan dari elemen ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau di bubble sort kan dilakukan perbandingan tiap-tiap elemen, sehingga memerlukan waktu yang relatif lebih banyak. Begitu, Pak. Ya. Saya beri contoh saja ya. Mungkin lebih jelas. Sebentar saya mau ambil papan tulis dulu. Sudah masuk suara saya? Sudah masuk? Sudah. Sudah dengar? Jelas? Nggih, Pak, kedengeran, Pak. Jelas ya? Jelas. Saya tulis di sini. Bentar, sudahnya. Jelas.
Nggak kelihatan ya? Tidak kelihatan. Bentar, saya matikan lampu. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Tulisan ini jelas. Kelihatan. Terlihat ya? Ya, oke. Ada bilangan 3, 1, 7, 9, 2. Bagaimana ini dilaksanakan? Bubble sort. Maka ada banyak langkah nanti. Kita lihat berapa langkah. Langkah ke-1 adalah angka pada posisi ke-1 ini dibandingkan dengan semua angka di belakangnya. Artinya apa? Berarti 3 dibandingkan dengan 1. Itu ya. Angka ke-1 dengan ke-2. Ini dibandingkan dengan ini. Mana yang lebih besar? Ini ascending ya. Naik ya. Lebih besar mana? 3. Sehingga diapakan? Swipe. Oke, posisi menjadi 1, 3. Yang belakang ditulis dulu. 7, 9, 2. Ya. Bisa diikuti? Oke. Iya, bisa. Ini adalah tahap pertama, langkah masih ke-1. Ada langkah berikutnya kedua, yaitu angka yang pertama tadi. Jadi kalau tahap 1 pasti membandingkan angka ke-1. Dengan apa? Kalau ini tadi 1 dengan 2, sekarang 1 dengan 3. Berarti ini dengan ini. Sehingga hasil dari ini apa? 1 dan 7, mana yang lebih besar? 7. Kalau sudah seperti itu, berarti ditukar apa tidak? Tidak. Sehingga hasilnya tetap 1, 3, 7, 9, 2. Langkah yang ketiga, 1 dengan 4. 1 dengan 9 ditukar apa tidak? Tidak. Sehingga hasilnya tetap 1, 3, 7, 9, 2. Langkah yang keempat, 1 dengan 5. Ditukar tidak? Tetap ya? 3, 7, 9, 2. Hasil dari langkah 1 itu adalah bahwa memastikan angka yang terkecil berada pada posisi nomor 1. Kira-kira benar nggak? Sudah benar apa belum? Sudah benar? Belum. Tuh. Posisi nomor 1 pasti paling kecil. Itu sudah benar apa belum? Benar. Tutup yang ini. Gitu ya. Yang terkecil tadi berapa? 1. Sudah benar nggak 1 pada posisi 1? Benar. Artinya langkah pertama sudah selesai. Dilanjutkan dengan langkah
2, 4, berapa? 1, 3, 7, 9, 2. Ya. Langkah pertama adalah membandingkan 2 dengan 3. Ya, kenapa 1 tidak? Karena di sini sudah pasti paling kecil. Sehingga di langkah nomor 2 membandingkan angka kedua. 2 dibandingkan dengan 3, tukar apa tidak? Tidak. Hasilnya 1, 3, 7, 9, 2. Berikutnya adalah 3 angka kedua dengan ke-4. Ya. Tukar apa tidak? Tidak. Jadi 1, 3, 7, 9, 2. Kemudian 3 dengan 5. 2 dengan 5, angka kedua dengan kelima. Ya, isinya angka kedua adalah 3, isinya angka kelima adalah 2. Ditukar. Karena 3 lebih besar dari 2, maka ditukar. Sehingga 1, 2, 7, 9, 3. Pak, kok 3 malah di sini, Pak? Di belakangnya 9. Biarkan dulu. Langkahnya belum selesai. Ya. Ini artinya sudah angka kedua dibandingkan dengan kelima berarti selesai. Langkah berikutnya adalah langkah yang ke-3. Kita tulis lagi 1, 2, 7, 9, 3. Ada langkah yang pertama adalah membandingkan angka langkah ketiga membandingkan ketiga ya. 3 dengan 4. Ditukar nggak? Tidak. 1, 2, 7, 9, 3. Terus 7 dengan 3. Ditukar apa tidak? Ditukar. 1, 2, 3, 9, 7. Kemudian sudah ya. Berarti langkah ketiga memastikan 3 pada posisi yang benar. Ya, ini juga benar. Ini juga benar. Langkah keempat adalah kita tulis lagi 1, 2, 3, 9, 7. Angka keempat dibandingkan kelima. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, tinggal 1 kali hasil ya. Sehingga 9 dengan 7 ditukar ya. 1, 2, 3, 7, 9. Sudah terurut ya. Urut nggak? Urut nggak? Terurut. Ya, stikernya bisa dibuka semua, jangan dinyalakan matikan, sehingga lebih cepat. Nyalakan semua. Stiker nyalakan semua. Waduh, siapa ini yang menggema ini suaranya ini? Yun. Ya, di situ kalau satu ruangan berdua online jangan. Ya, itu ada yang satu ruangan, satu kamar kos atau apa itu online sendiri-sendiri. Suaranya dimatikan yang satu. Dimatikan, tidak ada suara sehingga tidak feedback. Ya, oke, sudah. Ya, jelas nggak penjelasan saya tentang bubble sort? Jelas, Jelas. Jelas, Pak. Ya, Jelas, Pak. sehingga satu lagi. Alhamdulillah jelas, Pak. Alhamdulillah. Sangat mudah dimengerti, Pak. Kita analisis, kita analisa.
Dengan bubble sort, ya, jika datanya ada 5, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jika ada 5 data, ya, ada 5 data, ada berapa kali, ada berapa tahap? 4 tahap. Ya, 4 tahap. 4. Kemudian ada berapa kali perbandingan? 4. Perbandingan. Ada berapa kali kalian membandingkan 2 buah angka? 10. Di langkah ke-1 ada berapa kali? Ada 1. 4 yang 11. Di ke-1 coba mulai dari 1. Pada tahap 1 ada berapa kali perbandingan? 4 perbandingan. Ada 4 kali perbandingan ya. Ya. Di sini langkah 2 Ada 3. tambah 2 tambah 1 totalnya berapa? 11. 4 5 6 7 8 9 10. 10. 10. 11. 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gitu ya, biar cepet ya, 10. Ada 10 kali perbandingan. Ramira tak biru din ya tak lepas. Kemudian kita asumsikan setiap kali perbandingan ada proses pertukaran data. Gitu ya. Ini kan tadi ada yang ditukar, ada yang tidak ya. Tapi kalau datanya itu adalah 9, 7, 5, 4, 2, dan ini kita urutkan menjadi ascending, pasti jumlahnya setiap kali dibandingkan tukar gitu ya. Ini kira-kira ada berapa kali pertukaran data? Berapa kali? Logikanya dipakai. 10, Pak. 10 kali ya kan, tinggal perbandingannya 10 ya, berarti pertukarannya 10. Karena apa? Tiap kali dibandingkan ditukar, bandingkan tukar gitu ya. Berarti 10 kali pertukaran data. 10 kali swab. Swabnya pakai P. Kalau swabnya pakai B itu swabnya COVID. Ini swabnya algoritma pakai P. Swab. Ya. Inilah analisisnya. Kita buat rumus secara umum. Ya. Jika artinya jika ada N data yang dibandingkan, maka ada N-1 tahap. Tahapnya jumlahnya N-1. Nah, ini pasti. Kemudian kalau untuk perbandingannya berapa? 2N. 2N. N-1 faktorial. 2N, Pak. Ya, kita coba ya. 2N. Ini bisa saya hapus? Bisa. Nah, sudah paham kan ya? Paham. Paham saya terbatas soalnya. Kita contohkan yang lain. Kalau ada 2 data, berapa kali perbandingan? 1. 1 kali. 1. Ya, 1 kali kan ya? Ya. Kalau 3 data? 2. 2. Ya, kalau 4 data? 3. Benar.
Ini jumlah tahapnya. Ya, karena ini kalau ini misalkan ini ya 2 dan 1 ya. Ini dibandingkan dengan ini. 1 kali saja menjadi 1, 2 ditukar ya. Kalau 2 data 1. Benar. Kalau 3 data 3, 2, 1. 2. Ini dengan ini. 2 dengan 3. Ini ditukar menjadi 2, 3, 1. Kemudian ini ditukar menjadi salah. 2, 1, 3. Ini. Tahap 1 ya. Ini dengan ini menjadi 2, 3, 1. Terus kemudian ini menjadi 1, 3, 1. 2. Ya. Tahap 2. Ini dengan ini. Ya, 1, 2, 3. Berapa kali perbandingan? 3. 1, 2, 3. Jadi kalau datanya 2 1 kali, kalau datanya 3 kali. Kalau datanya 4 3 kali. 6. Ya, 6 kali, Pak. 6 kali. ya. Kalau datanya 4 3, 2, 1. Berarti yang ke 1 ini adalah ini dengan ini 3, 4, 2, 1. Kemudian ini dengan ini 2, 4, 3, 1. Ini dengan ini. Salah. Dengan ini 1, 4, 3, 2. 2. Ya. Kemudian langkah 2. Ya. 1, 4, 3, 2. Ini dengan 3. ini. 1, 3, 4, 2. Ini dengan ini. 1, 2, 4, 3. 3. Terus langkah ketiga. 2, 3, 4. Ya. Tinggal 4 dengan 3 ya. 1 kali ya. 1, 2, 3, 4. Ini berapa kali? 1, 2. 2. 3 kali ya. 3. Ini 2 kali. Ini 1. 6 kali ya. Kalau 5, 10. 10. Ketemu nggak deretnya? Ketemu, Pak. Soalnya apa? Mau, Pak? Berapa N? N-1 faktorial. N? N1 faktorial. N-1 faktorial, iya. Betul. Satu faktorial sama dengan ini ya. 1. 2 faktorial. 2. Nah, 1. 2 faktorial itu 1 kali 2. Ya. Wah, Dikurangi 1. 3. Salah berarti ya. Coba. Apa kira-kira ini? N kali tahap dibagi 2, Pak. Jumlah perbandingan pada bubble sort untuk N data berapa? Coba. N kali tahap bagi 2, Pak. N kali tahap. N kali tahap bagi 2. Nah, tahapnya itu berapa? Oh, tahapnya juga N. N kali N-1 Nah, per 2. betul nggak itu? Ini mulai kalau dari datanya 1, 0 ya.
N apa tadi? Siapa yang bilang tadi barusan? N kali N-1 per 2. N kali N-1 yang dibagi 2 semuanya. Iya. Ya. Kalau 1 berarti 1 kali 0 dibagi 2. Sudah salah ya? 0. Langsung salah ya? Salah. 0 nggak bisa dibagi ya? Iya. Iya. Ini juga salah. Kalau 2 berarti 2, oh ya, 2 kali 2, 2 kali 1 bagi 2. 2 bagi 2, 1. Ya. Kalau 3 kali 2, 6. 6 bagi 2, 3. 4 kali 3, 12. Bagi 2, 6. Iya, benar ini. Kecuali 0. Ya. 5 kali 4. 5 kali 4? 20. 20, Pak. Bagi 2? 10. 10. Iya, 10, benar Pak. ya? Benar. Oh iya. Kecuali katanya 1. Oh, berarti itu Ya. N kali N-1 dibagi 2 dengan syarat N lebih dari 1 gitu. Pak. Iya, datanya ada yang dibandingkan. Ada yang diurutkan ya. Kalau 1 tidak bisa diurutkan namanya bukan sorting ya. Iya, Pak. Ya, gitu aja sudah. Sementara gitu. Yang jelas Anda bisa menghitung berapa kali perbandingan. Jadi kalau di sini yang ditanyakan ya, untuk N data berarti ada ini ya, rumus ini sekian kali perbandingan dan sekian kali swab. Bisa diikuti? Paham? Paham, Pak. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Diam. Tidak ada? Boleh lah, diam. Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Kalau lanjut itu paham loh ya. Yang belum paham silakan bilang sekarang. Belum jelas, Pak. Yang mana jelas? Yang belum jelas. Coba. Biar saya jelaskan dulu. Daripada saya nanti lanjut ke berikutnya, ini belum jelas ya. Berikutnya malah belum jelas lagi. Oke, lanjut ya. Bubble sort ini dipahami. Sekarang selection sort bagaimana? Apa bedanya sama ini? Coba, apa bedanya bubble dan selection? Nggak usah ngomong insert dulu. Selection. Selection ya. Apa bedanya? Kan sudah belajar tadi, sudah dijelaskan. Ayunda yang tadi menjelaskan apa bedanya? Kalau selection itu Penjelasanmu sama langsung dengan penjelasan saya nggak? dicari data yang Penjelasanmu sama dengan penjelasan saya nggak, Yunda? sama. Sama. Terus siapa tadi satunya tadi yang menjelaskan? Saya, Pak. Mana tadi namanya? Saiful Rahman, ya. Sama nggak penjelasanmu dengan penjelasan saya?
Sama enggak ya? Kalau sepemahaman saya sama, Pak. Tidak sama kalau menurut saya tadi. Kamu kan bandingkan 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5. Oh iya, itu metodenya nanti diurut dari yang terbesar. Iya. Tapi dari belakang gitu. Iya. Jadi bubble itu prinsipnya sama-sama. Ada yang kalau yang seperti itu membawa ke tempat yang paling tinggi, kalau yang punya saya membawa ke tempat yang paling rendah. Ya, intinya sama ya. Iya. Tapi ya anggap saja yang kalau saya logikanya yang ringan itu kan yang kiri itu yang paling ringan ke atas gitu ya. Tapi ya boleh juga yang punyamu itu dianggap yang kalau balon yang paling besar banyak isinya itu paling tinggi gitu. Ya itu asumsinya terserah diasumsikan. Jadi kalau saya membayangkan yang seperti itu, kalau batu lebih besar kan tenggelam ya, paling bawah. Jadi makanya saya milih yang ini. Suka-suka aja, terserah mau yang mana. Prinsipnya sama. Cuma membawa yang paling kecil ke posisinya dulu, atau membawa yang paling besar ke posisinya terlebih dahulu. Gitu. Silakan, boleh masing-masing. Kalau langkahnya tadi yang saya jelaskan adalah data yang paling tinggi langsung berada di paling kanan, dibawa oleh bubble tadi ke kanan. Tapi kalau punya saya dibawa oleh bubble yang paling kecil ke kiri, gitu ya. Prinsipnya sama. Oke. Selection, apa yang bisa dijelaskan? Selection sama nggak prinsipnya dengan bubble? Selection sama nggak dengan bubble? Beda, Pak. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau menurut saya prinsipnya sama, Prinsip bedanya bubble itu apa tadi, Pak? Kalau prinsip bubble itu bubble-nya sama. Memposisikan bilangan pada posisinya, yang paling kecil di paling kiri. Kalau punyanya Saiful Rahman menempatkan yang paling besar di sebelah kanan pertama kali, gitu ya. Prinsip itu sama. Tapi yang membedakan dengan ini adalah bahwa swab-nya hanya 1 kali setiap tahap. Kalau di sini swab-nya, kalau 5 data, swab-nya 10 kali ya. Tapi di sini, kalau ada 5 data, maka ada 4 tahap, dan swab-nya hanya 4 kali. Paham? Swab-nya hanya 4 kali. Oke, Pak. Ya, contoh. Tahap 1. Satu dengan 2, 1 dengan 3. Di sini disimpan dengan terkecil sama dengan angka ke 1. Berapa isinya? 3. Ya. Kelihatan ini ya? Kelihatan. Oke. Bukan dibandingkan seperti ini. Yang dibandingkan adalah angka terkecilnya. Apakah angka 2 terkecil? 5. 3 dengan 5 mana lebih besar? Lebih besar 5, Pak. 5, Pak. Berarti yang lebih kecil mana? 3. 3. Berarti K-nya tetap 3. 3. Maju ke sini. Apakah ini angka terkecil? Bukan. Tidak, Pak. Lebih kecil dari ini? Tidak. Tiga. Apakah ini lebih kecil dari ini? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Apakah ini lebih kecil dari ini? Iya. Iya. Sehingga terkecil diubah menjadi 2.
Data ke berapa ini tadi? Tadi kan yang tadi kecil sama dengan angka ke 1 ya. Sekarang yang kecil dengan angka yang ke 5. 5. Maka pada tahap ini ada swab angka ke 1 dan ke-5. Dan ke-5. Caranya ingat gelas menukar teh dan kopi? Masih ingat? Ingat. Masih. Pakai apa? Pakai gelas kosong. Gelas tambahan. Jadi kalau di programming biasanya namanya dummy. Dummy sama dengan A1. A1 sama dengan A5. A5 sama dengan dummy. Ya, dengan seperti ini, akhirnya ini berubah menjadi 2, 5, 7, 9, 3. Ya enggak? Swabnya 1 kali. Perbandingannya sama. Tahap ke-1 dibandingkan 1, 2, 3, 4. 4 kali ya. Ya. Tapi swabnya 1 kali. Bisa diikuti? Pada tahap ini hanya ada 1 kali swab. Masing-masing. Tahap 1 ada 1 kali swab. Tahap 2, saya hapus ya. Saya tulis data yang paling bawah, 2, 5, 7, 9, 3. Maka kecilnya adalah angka kedua. Ya, 5. Ya, angka kedua berarti 5. Perbandingannya ada 1, 2, 3. Ya. Sehingga akhirnya ketemu bahwa yang terkecil adalah angka ke 5. Berarti ada swab angka kedua dan ke 5 menjadi 2, 3, 7, 9, 5. Ya. Oke. Jadi ikuti kan? Ya. 99 berarti 999.000 dibagi 2 berapa? Ya, kalau jumlahnya datanya 1000 berarti untuk bubble ada 999 tahap. Ya. Dan berapa kali swab? 999. Ini per 2 ya. Ya kan? Iya, Pak. Sedangkan di sini hanya ada 999. Artinya apa? Waktu yang dibutuhkan pasti sudah 2 kali lipat ya. Iya. Kurang lebihnya begitu ya. Ini baru 1000 data. Bagaimana Anda mengurutkan jumlah pengguna Facebook se-Indonesia saja, se-Politeknik Negeri Jember gitu ya. Mengurutkan status Facebook, status Twitter, mahasiswa Polij gitu ya. Sehari kamu nge-tweet berapa kali? Sehari bikin status berapa kali? Ya. Jadi nanti, Anda baru semester 1, tapi bayangkan ya Pak ya, nanti orang-orang itu juga butuh kok mencari sesuatu
Ini kan mencari itu salah satunya urutannya adalah mengurutkan dulu. Kalau datanya urut, dicari itu lebih gampang. Contohnya, absen urut abjad ya. Enak nggak? Mudah nggak kalau gitu? Mudah. Kalau namanya A dicari di atas, jangan dicari di bawah, kan gitu ya. Nah, itulah pentingnya urut. Data diurutkan dulu. Baru dicari. Sehingga di status Facebook, status Twitter, status WA, dan sebagainya itu, story-story itu bisa dicari. Makanya sekarang polisi cybercrime itu dengan mudah mencari berita hoax. Nggak sampai 1 jam ketemu, ditangkap Anda kalau bikin aneh-aneh gitu ya. Nggak usah lama-lama. Programnya sudah ada. Oh iya, si ini. Begitu statusnya ini dilacak, dia online dari mana? Online dari sini. Oh iya, kelihatan. Datangkan polisi ke sana. Gampang digerebek. Pasti dapat ya. Jadi jangan macam-macam lah dengan jejak digital. Nggak bisa dihapus. Meskipun Anda menghapus, orang lain sudah retweet dan sebagainya. Nah, inilah sorting. 2 saja dulu. Anda bisa membandingkan. Nah, jadi tugas minggu depan ya. Bandingkan insertion sort itu bagaimana dia menjadikan jauh lebih cepat. Untuk mengurutkan N data, dia butuh waktu berapa tahap? Berapa tahap yang diperlukan? Gitu ya? Bisa diikuti? Ada pertanyaan? Papannya bisa saya singkirkan ya. Ada pertanyaan? Mohon bertanya. Ya, silakan. Masalah absen kayaknya belum bisa. Belum bisa? Belum bisa apanya? Saya sudah memberikan attendance. Apakah, sebentar saya cek. Coba, sudah saya ganti all student. Dicoba sebentar. Ada yang bisa masuk nggak? Masih belum bisa, Pak. Belum bisa. Belum, Pak.
Coba dicoba lagi. Saya ubah jamnya. Masih tidak bisa, Pak. Sudah bisa, Pak? Sudah bisa, Bul? Sudah, Pak. Sudah bisa? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Oh, sudah. Oh. Nah, itu. Enggak, le iso. Oh iya. Nah, itu. Oh, ini sessionnya ya. Sessionnya sudah. Oke, sessionnya sudah terbuat. Tinggal Anda nanti masuk ke sessionnya masing-masing grup ya. Sudah bisa, sudah muncul ya. Di tempat saya sudah muncul. Sudah. Sudah, Pak.
Ya, oke. Kalau sudah semua, silakan absen. Ini sudah banyak yang masuk absennya. Yang sudah masuk, masih belum semuanya. Masih 25 yang masukkan absen. Dari hari ini total 146 partisipan. Tugas berikutnya sama, silakan dibuat ditulis tangan ya seperti biasanya, kemudian di scan, minimal difoto, kemudian hasilnya silakan di posting di e-learning sebagai absen juga untuk minggu depan. Oke. Waktu pengumpulannya adalah mulai malam ini sampai dengan minggu depan pada saat kuliah dilaksanakan normalnya jam 8 gitu ya. Kita kembali kuliah Senin jam 8 pagi. Normal karena sudah tidak ada kuliah blok. Kemudian yang masih menjadi pertanyaan saya yang belum terjawab adalah bagaimana minggu depan saya mendapatkan link Zoom Premium ini. Karena ya kan semua mata kuliah mungkin jadinya pakai ini. Ini milik jurusan, bukan milik saya pribadi. Jadi kalau biasanya kita bisa nyaman pakai Google Meet, saya sudah install auto admit, sudah beres, ternyata hanya 1 kali tatap muka saja berfungsinya. Tadi pagi ada mata kuliah yang lain, di TIF juga, tapi nggak tahu semester berapa. Kuliahnya Pak Gede, ternyata tadi pagi jam 8 tidak bisa kuliah karena akun Google Meet sekarang juga dibatasi maksimal 100 peserta. Sehingga diakali lagi tadi pakai Webex.